Halo Sobat Inspirasi, selamat datang di podcast Tecu, semua tentang CUBG, ruang berbagi inspirasi, pengetahuan, dan pengalaman untuk kita semua yang ingin terus berkembang. Saya Rani dan senang sekali bisa ada di dalam episode kali ini. Tahukah Anda bahwa lebih dari 99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM? Sektor ini bukan hanya menjadi tulang punggung perekonomian nasional, tetapi juga menjadi sumber lapangan kerja bagi jutaan masyarakat. Namun, di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, UMKM dituntut untuk terus beradaptasi agar mampu bersaing dan naik kelas. Nah, pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu UMKM, kunci penggerak ekonomi dan strategi naik kelas di era digital. Bersama narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pengembangan UMKM, kita akan mengupas bagaimana UMKM dapat memanfaatkan transformasi digital, peningkatan daya saing, hingga membuka peluang pasar yang lebih luas. Mari kita sambut narasumber kita. Telah hadir bersama kita Ibu Purwanti. Beliau adalah founder dan owner DW Catering dan Dapur Ciumi yang telah berpengalaman dalam melakukan usaha dan mendampingi pengembangan UMKM, mulai dari peningkatan kapasitas usaha, pemasaran digital, penguatan kelembagaan, hingga akses pembiayaan. Terima kasih banyak Ibu Purwanti yang sudah meluangkan waktunya untuk podcast kali ini. Ibu Pur, selama ini kita sering mendengar bahwa UMKM itu adalah tulang punggung perekonomian nasional. Ya. Menurut Ibu, seberapa besar sebenarnya peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional? UMKM di negara kita itu ibaratkan denyut nadi, Bu Rani. Jadi denyut nadi perekonomian Indonesia. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena UMKM kita ini tersebar dari mulai kota besar sampai ke desa-desa, lebih dari 64 juta UMKM tersebar merata. Gitu ya. Dan memberikan kontribusi lebih dari 60% untuk PDB kita, PDB Indonesia. Dan untuk penyerapan tenaga kerja, UMKM itu menyerap lebih dari 97%. Nah, itu artinya UMKM ini benar-benar memberikan pengaruh, memberikan peranan bagi pemerataan tenaga kerja, memberikan kontribusi untuk penyerapan tenaga kerja, gitu kan, mendorong perekonomian Indonesia juga. Maka UMKM jika didukung, jika kita mendukung UMKM, artinya kita juga mendukung perekonomian Indonesia. Menurut Ibu, selain kontribusi terhadap ekonomi, tantangan apa lagi yang terbesar bagi pelaku UMKM ini? Kalau untuk UMKM saat ini ya Bu, tantangan terbesar itu selain permodalan, itu adalah digital. Pemasaran digital terutama ya. Pada saat era transformasi menuju digital ini, di era digital ini, UMKM itu dituntut untuk bisa beradaptasi. Jadi UMKM yang bisa bertahan dan bertumbuh tentunya harus yang mau beradaptasi dengan dunia digital. Mau nggak mau harus mau. Harus mau belajar mau, ya. supaya tidak tergusur ya, tidak tergeser. Karena dunia market saat ini, dunia pasar saat ini itu menggunakan digital. Oke, baik. Selama ini Ibu bagaimana? Ibu sebagai pelaku UMKM mengenal caranya bertransformasi digital ini, dan juga bagaimana nih membimbing teman-teman pelaku UMKM itu untuk bisa maju dalam digitalnya. Iya, tentunya karena ini era digital, kemudian era global, jadi sebetulnya itu menjadi sebuah peluang besar untuk kita. Karena dengan era digital ini, ketika kita mau terjun ke era digital, kita bisa masuk ke dunia global. Begitu kita sudah mengakses medsos, kemudian kita mengakses internet, usaha kita dipromosikan di sana, itu dunia global akan tahu, bisa menangkap usaha kita. Maka kita harus belajar pelan-pelan, gitu kan. UMKM harus mau beradaptasi dengan belajar digital, kemudian punya identitas digital, yaitu medsos gitu ya, untuk mengembangkan usahanya. Jadi tidak hanya sekedar menunggu
pelanggan datang, tapi kita menjemput bola melalui dunia digital. Ibu sering mendengar UMKM naik kelas. Ya. Menurut Ibu, apa makna dari UMKM naik kelas ini? UMKM naik kelas itu sebetulnya adalah UMKM yang tidak hanya sekedar bertahan ya Bu, tetapi dia pelan-pelan setahap demi setahap dia berusaha meningkatkan baik itu mutu produknya, kemudian perapihan keuangannya, kemudian digitalisasinya, gitu kan, legalitasnya. Nah, ketika ia sudah bertahap menuju ke sana, sedikit demi sedikit itu namanya makin naik kelas. Berarti menyesuaikan dengan zaman ya Bu ya? Menyesuaikan dengan zaman dan berkembang. Jadi tidak stuck di tempat, nggak hanya bertahan, yang penting hari ini saya bisa jualan, bisa makan, tidak hanya seperti itu, tetapi perlahan meningkat, mengembangkan usahanya dengan berbagai faktor tadi. Ibu, kita ini hidup di era digital. Saat ini banyak konsumen yang mencari kebutuhan produknya itu di marketplace atau di sosial media. Ya. Menurut Ibu, kebutuhan saat ini melalui digital untuk UMKM ini seperti apa? Pelaku usaha di era digital ini memang mau nggak mau, dipaksa untuk mau berpromosi secara digital. Transaksi keuangan juga secara digital. Nah, bagaimana memulai digitalisasi untuk UMKM? Dimulai dari memiliki identitas digital. Misalnya Instagram, medsos ya, Facebook, TikTok yang happening banget itu, bisa live gitu kan, jualan secara live gitu. Kemudian masuk ke marketplace gitu ya, tahap selanjutnya masuk ke marketplace. Nah, kalau UMKM bisa mengakses Google Business, dan harusnya bisa ya karena mudah sekali dan gratis, Google Business itu akan lebih baik karena dunia luar akan menangkap usaha kita, usaha pelaku usaha ini melalui Google Business. Saya saat ini bisa dibilang 90% customer yang datang membeli jasa saya itu berasal dari pencarian di internet. Jadi ketika mengetikkan, karena usaha saya catering ya, mengetik catering terdekat atau catering rumahan atau catering prasmanan, itu melihatnya dari situ. Jadi banyak sekali sekarang saya mendapat pelanggan yang dekat dengan lokasi saya maupun yang jauh. Itu dari Google Business. Mesti banyak belajar saya ini. Itu mudah dan gratis. Itu yang utama untuk pelaku usaha ya. Kan biasanya UMKM mencari yang gampang, mencari yang gratis. Nah, itu sebetulnya mudah kalau kita mau belajar. Maka sebagai UMKM memang harusnya belajar terus-menerus, nggak pernah berhenti, karena adaptasi itu penting. Menurut Ibu, UMKM dalam masa digitalisasi ini, langkah pertama apa yang harus dilakukan untuk pelakunya? Sebelum kita masuk ke pemasaran digital, langkah pertama yang harus dikuatkan adalah produk. Yang pasti produknya harus bagus. Terus kemudian yang kedua, mempunyai katalog produk. Foto produk yang bagus itu adalah aset bagi pelaku usaha. Bagaimana kita mau memamerkan, mau memasarkan produk kita, jasa kita kepada calon konsumen supaya tertarik, kalau yang kita tawarkan itu nggak bagus, nggak menarik gitu ya. Jadi foto produk yang bagus itu adalah aset penting, aset utama. Ketika kita sudah punya foto yang bagus, katalog produk yang bagus, maka kita bisa memamerkannya, memasarkannya ke dunia luar melalui pemasaran digital. Misalnya melalui Instagram, melalui Facebook, TikTok gitu ya, X dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa mengakses marketplace untuk menjangkau pasar lebih luas. Nah, untuk bisa mencapai pemasaran yang maksimal, kita harus memperhatikan beberapa hal. Target pasar kita siapa? Nah, target pasar itu menentukan di mana, di platform mana kita akan mempromosikan. Nah, kemudian yang kedua adalah konten. Pembuatan konten yang continue, ya, yang continue dan konsisten itu akan berakibat besar untuk viewer. Orang akan melihat
produk-produk kita, melihat promosi kita. Konten-konten yang menarik, sederhana, tapi menarik. Tidak harus yang rumit, sederhana ya, menarik. Apakah itu konten edukasi, apakah itu konten promosi produk kita, itu menarik, kemudian dengan caption yang hook-nya menohok gitu ya, yang cepat ditangkap oleh pemirsa, itu akan membantu sekali konten-konten itu. Aduh, berat sekali sepertinya ya. Sebenarnya nggak berat ya Bu ya, karena kan saat ini sudah ada AI gitu ya. Oh, oke Kita oke. manfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Saya seringkali membuat konten itu bantuannya AI. Memang tidak 100% itu, plek dengan produk kita gitu ya, tapi setidaknya itu membantu untuk menarik minat, ep orang melihat produk kita. Menurut Bu Pur, konten apa sih Bu yang menarik Bu? Tergantung kita mau targetnya siapa ya, Bu, ya. Kalau targetnya orang-orang yang suka belajar gitu ya, itu bisa kita pakai konten edukasi. Misalnya konten edukasi itu, eee, kita berikan manfaat-manfaat produk-produk atau barang-barang yang ada. Misalnya jahe. Kalau kita jualan, serbuk jahe gitu ya, misalnya minuman jahe gitu, kita nggak mempromosikan produk kita, tapi kita membuat konten edukasi manfaat jahe, apa saja gitu ya. Tapi di latar belakangnya ada produk kita, produk serbuk jahe kita. Nah, itu kan sebuah bentuk promosi terselubung ya. Konten edukasi tapi mengandung promosi di belakangnya, seperti itu. Kemudian seperti konten testimoni. Kita memberikan video testimoni pelanggan kita sebagai konten, itu juga sebuah promosi yang betul-betul relate ya, karena itu langsung dari konsumen memberikan testimoni langsung. Kemudian konten seperti konten produksi, kan banyak sekali sekarang eee UKM-UKM pemula itu yang dari rumah, masak dari rumah, tapi di video, Iya, kemudian benar. prosesnya di video. Nah, itu cepet banget itu mendapatkan viewer dan mendapatkan perhatian publik. Itu bentuk-bentuk konten yang sederhana yang bisa dibuat, tanpa butuh banyak macam alat bantu tapi Oh, terbukti. betul sekali, betul. Wah, saya sudah banyak banget nih masukannya Bu, cara membuat konten nanti saya coba. Nah, kalau menurut Ibu nih ya, selain pemasaran, aspek apa lagi yang paling penting nih di dalam membangun supaya UMKM semakin berkembang? Ya, Bu Rani, jadi sebagai UMKM bisa berkembang itu selain produk tentunya ya. Produk itu harus kita perhatikan, jangan stuck. Itu aja produknya. Harus ada pengembangan sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya, sesuai dengan keinginan konsumen, gitu. Nah, selain itu, selain inovasi produk, manajemen keuangan itu sangat penting, mutlak perlu diperhatikan, disiplin, manajemennya juga harus bagus. Saya punya pengalaman berkali-kali jatuh bangun terkait keuangan. Jadi saya betul-betul menekankan penting sekali manajemen keuangan ini untuk pelaku usaha. Jadi Minimal punya memisahkan. minimal punya 2 dompet. Hmm, Dompet pribadi dan dompet bisnis. ya, Jadi bisnis tidak terganggu oleh pribadi, pribadi tidak mengganggu bisnis, gitu ya ya. betul. Supaya kita bisa berjalannya baik. Usaha kita bisa berkembang, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pelanggan, tentang pelanggan. Ketika produk kita sudah bagus, ya, tapi kita tidak bisa memaintain pelanggan, itu juga bisa berhenti. Pelanggan nggak kembali kepada kita. Mengambil hati pelanggan, merawat, keinginan pelanggan itu penting sekali. Layanan purna jual itu terutama, itu sangat penting diperhatikan, terutama yang memiliki usaha jasa ya, sangat penting. Dan yang keempat itu jejaring Bu, network. Network itu sangat penting. Semakin kita ketemu banyak orang, semakin banyak orang yang mengenal usaha kita, maka akan semakin banyak peluang untuk produk-produk kita atau jasa kita dibeli.
Jadi nggak bisa sebagai pelaku usaha itu kita hanya diam, menunggu orang datang, itu nggak bisa. Harus aktif Harus aktif ya. gitu ya. Kita mau keluar, bertemu banyak orang. Dari bertemu banyak orang itu mungkin kita tidak hanya mendapatkan penjualan dari produk kita atau jasa kita, tapi kita bisa berinteraksi dengan banyak orang sehingga, terhubung dengan banyak a aspek ya, Bu, ya. Iya. Misalnya permodalan gitu ya. Oh ya, Kita betul. ketemu ketemu dengan orang lain, berkumpul, tiba-tiba ternyata beliau adalah orang-orang lembaga keuangan atau orang-orang yang expert di bidang finance, bisa membantu kita memberikan masukan tentang manajemen keuangan gitu kan, bisa memberikan masukan tentang permodalan, atau kalau kita ketemu dengan sesama sesama pelaku usaha yang usahanya sama, bisa sharing Hmm. pengalaman. "Usahamu bagaimana? Aku kok seperti ini, kamu kok bisa seperti itu bagaimana?" Nah, sharing-sharing seperti itu nggak akan kita temukan kalau kita tidak membangun jejaring. Nah, kalau saat ini Bu ya, kita ini sebagai pelaku usaha, penting sekali pasti kolaborasi ya, Iya, dengan pemerintah, dengan lembaga keuangan seperti saat ini kita di mhm, CUBG, mhm. dengan komunitas, mungkin juga dengan jejaring mitra dan sebagainya. Menurut Ibu itu bagaimana? Betul, sangat penting, Bu. Kita pelaku usaha itu nggak bisa, berdiri sendiri, nggak bisa berdiam diri, harus aktif, aktif berjejaring, gitu ya, berkolaborasi. Nah, CUBG sebagai lembaga keuangan dan lembaga pemberdayaan, itu hebatnya CUBG. Selain sebagai lembaga keuangan, pembiayaan, tapi juga sebagai lembaga pemberdayaan. Di situlah, maka, kita berjejaring dengan CUBG misalkan, kita bisa mendapatkan akses pembiayaan, plus diberikan edukasi bagaimana memanajemen keuangan yang kita dapatkan dari CUBG. Nah, kemudian dari CUBG juga ada pemberdayaan. Pemberdayaan misalnya diberikan pendidikan dasar, literasi usaha, literasi keuangan, kemudian diberikan bekal legalitas gitu ya, diberikan bekal juga pemasarannya, dibantu pemasarannya. Nah, itu nggak akan terjadi kalau tidak ada jejaring. Begitu juga jejaring dengan misalkan, eee, pemerintah kota. Itu kita juga membutuhkan jejaring dengan pemerintah kota, juga dengan pemerintah pusat, apapun, jejaring itu sangat penting. Karena kita bisa mengakses pembiayaan, bisa mengakses legalitas dan sebagainya, itu tentunya melalui jejaring. Ya, benar sekali Bu ya. Jadi memang segala hal kita harus, kuat ya Bu ya. Ya, Nah, lembaga ini, CUBG ini kan memang wadah yang sangat baik ya, sehingga kita ya, hubungan dengan banyak, peran seperti pemerintah dan juga betul. komunitas-komunitas lain di sekitar Ya, kita juga sangat bagus ya Bu ya. ya. Itu menurut Ibu, bagaimana nih saat ini dengan, pemerintah saat ini? Maksud saya dalam, fungsi kita menjaga supaya pelaku-pelaku UMKM kita punya legalitas. Pemerintah saat ini sudah itu ya, sudah cukup banyak memberikan ruang, kemudahan. NIB sudah dipermudah juga. Jadi kita bisa mendapatkan, izin usaha itu sudah nggak berbelit-belit lagi seperti zaman dulu. Zaman dulu itu harus ke kelurahan, harus ke RT, ke kelurahan gitu ya. Iya Sekarang benar. kita bisa mendapatkan mudah, di rumah kita bisa mendapatkan izin usaha, membuat sendiri pula gitu ya, Iya. bagi yang bisa. Nah, kemudian akses seperti halal, saat ini kan sedang dibuka untuk halal, sertifikasi halal, kemudian untuk izin edar, itu kan juga mudah. PIRT itu bisa didapatkan gratis gitu ya, dan tidak tidak membutuhkan waktu lama. Begitu juga dengan BPOM, baru saja dibuka lebih mudah dan ada beberapa gratis untuk mengurus izin edar BPOM. Nah, bentuk, dukungan pemerintah seperti ini sebetulnya itu menjadi apa ya, menjadi, suntikan sebetulnya, booster ya untuk pelaku usaha supaya ayo kita lebih lebih cepat jalannya itu. Naik kelasnya itu lebih cepat, Iya. karena sudah dibantu oleh pemerintah memberikan legalitas dengan lebih mudah. Menurut Ibu Pur ya, eee, cara membedakan nih, pelaku UMKM yang berhasil dan yang sulit untuk berkembang, itu seperti apa Bu? Pelaku usaha yang
sulit berkembang, itu biasanya pelaku usaha yang nggak mau belajar. Jadi pelaku usaha itu seperti yang saya sampaikan tadi ya Bu di depan, hari demi hari itu harus mau belajar. Saya itu pernah pada masa saya merasa sudah membuat SOP produksi itu sudah betul. Sudah menerapkan pada karyawan saya juga sudah betul. Tetapi kenapa kok masih ada komplain dan sebagainya, gitu ya. Dari situ saya kemudian berpikir, ini apalagi ya yang kurang gitu kan. Nah, dari situ saya merasa, oh iya, berarti saya harus belajar lagi lebih. Belajar quality control, bagaimana mengontrol kualitas produk maupun kualitas pekerja gitu kan Bu. Jadi itu, kita sudah hari ini sudah belajar ini, sudah merasa cukup, ternyata besok harus belajar lagi. Apalagi dengan perkembangan dunia yang cepat banget gitu ya. Di era transformasi digital ini. Kita harus belajar, dan terus belajar. Kalau kita nggak mau belajar, maka akan tertinggal, otomatis itu. Akan tertinggal dengan yang lain, yang mau belajar. Harus mau beradaptasi. Masih banyak hari ini pelaku usaha yang menolak QRIS. Iya, betul. Ya, menolak QRIS. Padahal zaman ini sudah banyak sekali orang yang tidak membawa uang tunai. Hanya bermodal handphone. Saat ini handphone lebih penting daripada dompet. Maka membuat QRIS bagi pelaku usaha, bagi pedagang, itu adalah suatu keharusan ya, harusnya saat ini. Menurut Bu Pur, untuk pelaku UMKM yang baru memulai dan takut gagal, kira-kira motivasi apa yang bisa Ibu Pur berikan? Menjadi UMKM, menjadi wirausaha itu harus modal berani. Berani dulu. Harus berani mencoba. Kita memulai segala sesuatu itu dari langkah kecil. Langkah kecil menuju hal besar. Tidak ada hal besar dimulai dari besar. Selalu dengan langkah kecil menuju hal besar. Nah, mencoba. Kalau kita tidak pernah mencoba, kita nggak akan pernah tahu kita bisa sampai di mana. Maka harus dicoba. Dulu saat saya memutuskan ingin usaha catering, dimulai dari dapur rumah, dimulai dari saya tidak bisa masak. Saya mau masak sayur asem waktu itu, 24 tahun yang lalu. Mau masak sayur asem, telepon ibu saya yang di Kota Malang. Tanya resep sayur asem. Dengan PD-nya, saya pikir dengan resep itu, masak bisa langsung enak gitu ya. Seperti rasa yang selama ini saya rasakan masakan Di ibu restoran. saya. Di ibu saya. Jadi, patokan saya itu masakan ibu. Masakan ibu saya. Kalau sudah rasanya sudah seperti itu berarti enak gitu ya. Saya dengan berbekal resep, saya masak 1 panci besar dengan PD-nya bermodal resep. Ternyata rasanya nggak enak, nggak asin, nggak manis, nggak apa, pokoknya rasanya campur aduk nggak karu-karuan. Saya buanglah itu, gitu ya. Itu berkali-kali, recook-nya itu berkali-kali sampai mendapatkan rasa yang betul-betul saya inginkan. Gitu. Nah, maka kemauan untuk belajar itu sangat penting. Berani mencoba, berani dulu. Selanjutnya apa? Selanjutnya belajar. Saya modal nekat, modal berani. Andai kata saya nggak nekat, membuang 1 panci besar sayur asem, saya hari ini nggak akan bisa sesukses ini ya. Mungkin belum sukses ya, tapi setidaknya sudah melangkah sejauh ini gitu ya Bu ya. Jadi kalau tidak dimulai dari situ, maka berani saja dulu. Jadi dari yang saya tidak intinya, bisa menjadi bisa. Jangan takut gagal ya. Jangan takut gagal. Mulailah dari langkah kecil kita. Mulai dari apa yang kita punya. Mulai dari apa yang kita suka. Dari apa yang kita bisa atau apa yang kita suka. Bu Pur, di terakhir kalinya, tolong berikan motivasi singkat untuk para pelaku UMKM kita. Mimpi besar dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Jangan pernah takut memulai dari hal kecil. Yang penting, teruslah berkembang. Terima kasih Bu Pur untuk kesempatan yang diberikan hari ini, untuk semua hal yang Ibu sampaikan hari ini luar biasa sekali.
Jadi dari hasil diskusi kita hari ini, kita banyak belajar bahwa UMKM bukan hanya penggerak ekonomi bangsa, tetapi juga memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang apabila mampu beradaptasi dengan perubahan, memanfaatkan teknologi digital, membangun manajemen usaha yang baik, serta terus berinovasi. Semoga perbincangan ini memberikan inspirasi dan semangat baru bagi para pelaku UMKM maupun siapa saja yang ingin memulai usaha. UMKM yang kuat bukan hanya menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teruslah berinovasi, berkolaborasi, dan jangan pernah berhenti belajar. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti podcast ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode berikutnya. Saya Rani Dan saya Purwanti. mengucapkan terima kasih.